Mau moto gun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala solahis sya'an zahiran wa batinan wa anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin anna Allah yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala halaman 66. Waja'at imra'atun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ana wafidatun nisa'i ilaika las aluka an nasibihinna minal jihadi hadal jihadu katabahullah alar rijali Payyusayyabu ujirru ay usibu sawaban aziman wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbihim. Jamaah rahimakumullah, bil khusus jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang tergabung dalam jamaah dirosah aswaja. Ini hujan kan? Kita semua nggak tahu berapa butir hujan yang Allah turunkan ke bumi. Yang pasti bahwa setiap butiran air hujan Allah hantarkan ke tempat di mana dia jatuh melalui para malaikat. Jadi kalau yang jatuh di genteng, malaikat sampai genteng. Ya, kalau yang jatuh di pohon, di daun, malaikat sampai situ. Jadi setiap butiran air hujan Allah utus malaikat untuk menghantarkan itu. Itulah sebabnya kenapa ada penjelasan bahwa berdoa saat turunnya hujan mustajabah. Jadi kalau lagi hujan kita ngedoa nih, itu mustajab, Bu. Manjur. Karena sedang banyak malaikat di bumi. Dan doa kita diaminkan oleh mereka. Itu salah satu waktu
Dimana kalau kita berdoa diijabah adalah pada saat turunnya hujan. Maka kalau hujan turun bilang alhamdulillah. Tapi kalau gede banget campur angin ribut bikin banjir bilangnya apa? Kalau menimbulkan musibah innalillahi. Adzan bu, adzan. Hujan gede campur angin ribut kan menakutkan tuh ya. Adzan itu berhenti ntar. Yang penting adzannya ikhlas bener, berhenti ntar ya. Pokoknya itu adzan itu akhirnya dianjurkan buat setiap kali kita berhadapan dengan situasi genting, kebakaran, adzan. Tuh di Amerika nggak pada adzan sih ya, jadi kebakarannya meluas kemana-mana tuh. Coba ada yang adzan sono, adzan kebakaran, keributan, adzan. Ribut laki bini, adzan dah, udahan, ayo dah. Ibu-ibu batas baca kita sampai pada yang tadi saya bacain tuh hadis. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap beliau. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini datang kepadamu sebagai utusan dari para perempuan yang lain. Jadi berarti dia datang diutus oleh kawan-kawannya sesama perempuan. Kalau kata gini mah sesama emak-emak, ras terkuat ya. Ngapain tuh disuruh menghadap Nabi, ngapain? Dia ingin menanyakan satu hal tentang jihad. Jihad, ada jihad, ada ijtihad, beda ya. Ada jihad, ada ijtihad, beda. Objeknya beda nanti. Ada apa dengan jihad memang? Dia bilang ini persoalan jihad hanya Allah wajibkan ke kalangan laki-laki. Kami perempuan kagak. Ya kan jihad itu perang, ya perang. Kalau kemudian Allah wajibkan hanya pada kalangan kaum laki-laki, ini munasabah, pantas dah. Laki-laki perang, karena memang laki-laki memiliki kekuatan untuk itu. Lah perempuan ikut perang tiba ngeribetin doang di sono nyantar, iya kan? Ributnya doang, kagak ada hasilnya. Walaupun begitu banyak juga catatan para perempuan yang ikut terlibat dalam sebuah peperangan dan dia punya ahli berperang, bahkan menjadi komandan dalam sebuah peperangan, bahkan diangkat dia jadi pahlawan nasional banyak. Tapi tidak sebanyak laki-laki. Itulah sebabnya maka jihad itu kewajibannya hanya ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Sementara jihad merupakan ibadah besar. Ibadah besar. Kalau dia menang dapat pahala besar. Kalau dia kalah dan terbunuh dapat hadiah surga. Kebayang bu zaman dulu ya, laki aja berperang nih, itu istri-istrinya di rumah pada nungguin dengan harap-harap cemas gitu loh. Jadi nanti kalau mereka pada pulang, mereka nunggu di perbatasan, ada enggak nih laki gua pulang kagak nih kira-kira gitu. Jadi kalau ada kemudian di antara mereka yang kehilangan suami, itu jadi hal biasa buat mereka. Jadi hal biasa. Ada yang cuman bukan lakinya doang yang ikut perang, termasuk anak laki-lakinya ikut perang. Jadi bisa dibayangkan sebegitu hebatnya tingkat kesabaran kaum
perempuan. Walaupun tidak harus ikut terlibat dalam sebuah peperangan, kehilangan seorang suami dalam peperangan menyedihkan loh ya. Bu, kalau suami ibu mati sedih nggak? Yang bener nih. Iya, manusiawi ya, manusiawi loh. Kalau ada seorang istri suaminya meninggal dunia kemudian sedih, manusiawi. Tapi kalau cengar-cengir harus diperiksa pikirannya. Ngapa lu cengar-cengir po? Laki gua mati. Lah ngapa bunga sumringah amat? Ya kan? Itu kaum laki-laki dengan bahwa mereka terlibat dalam sebuah peperangan menjadi orang-orang yang dijanjikan dalam kondisi manapun gitu. Ketika mereka menang, mereka dapat ghanimah dan pahala besar. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu dari musuh yang kalah, hartanya diambil jadi milik kita, nanti dibagi-bagi 1/5 buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Humus ya, 1/5 dari 5 yang sudah 1/5 dari 1/5 loh. Misal 1 miliar dibagi 5, bagi 5 lagi itu buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya buat para prajurit. Itu namanya ghanimah. Kalau mereka terbunuh, wah itu luar biasa, mereka memperoleh tempat yang mulia. Nah, itu. Jadi artinya gini, secara tidak langsung kelompok kaum perempuan ini ingin dilibatkan dalam satu ibadah yang perolehan pahalanya sama dengan perolehan pahala seorang laki-laki itu. Bahkan lebih dari itu ya, Annallaha ta'ala yadlu alaihim wa yaqulu saluni masyi'tum. Bukan sekedar ditempatkan pada tempat yang berdekatan dengan Allah Ta'ala dan dianggap hidup. Ini orang syahid nih, orang syahid dalam peperangan. Itu mereka walaupun mati tidak dianggap sebagai mati, tapi dianggap sebagai orang yang hidup. Mereka senantiasa menikmati rezeki rezeki yang Allah berikan pada mereka loh. Jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat, gitu ya, di Quran kan gitu ya, balhum ahyaun inda rabbihim yurzakun. Kalian jangan sekali-kali bilang bahwa mereka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang-orang yang sudah mati, melainkan mereka orang-orang yang masih hidup, yurzakun, senantiasa menikmati rezeki. Begitu loh. Maka ketika Allah menampakkan zatnya di hadapan mereka dan Allah bilang, coba kalian minta kepada saya, orang-orang syahid nih, kata mereka, gimana saya minta kepadamu ya Allah, sedang saat ini kita sedang bersenang-senang gitu. Tapi ketika mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menolak permintaan, mereka minta satu hal. Apa? Tuh. Falamma ra'au alla yatruku min ayyas'alu say'an qalu nas'aluka an turadda arwahuna ila ajsadina fid dunya naqtulu fi sabilika. Mereka malah meminta supaya Allah mengembalikan ruhnya ke dalam badannya, pengen hidup lagi. Ini udah di surga, udah di tempat yang nikmat, udah di tempat yang nyaman. Permintaan mereka malah ingin dikembalikan ke dunia. Tujuannya apa? Supaya kembali berperang dan kembali terbunuh, supaya perang lagi dan terbunuh lagi gitu loh.
Padahal rata-rata orang di surga itu kalau ditanya, apakah Anda mau balik lagi ke dunia? Kagak, ngapain dunia? Ya kan? Apalagi ketika mereka melihat betapa surga itu luar biasa dan dibandingkan dengan dunia, enggak ada yang sepadan. Enggak ada. Bagaimanapun pencapaian hidup seseorang saat ini nih, dia jadi ini, jadi itu, senangnya luar biasa, berkecukupan. Tapi kalau harus dibandingkan dengan surga, enggak ada yang sepadan. Oleh karena itu ketika mereka di surga, mereka ingin tetap di surga, tapi beda dengan orang-orang yang mati dari lantaran terbunuh di jalan Allah Ta'ala melalui peperangan. Mereka menginginkan supaya mereka dihidupkan kembali dengan tujuan ingin berperang lagi dan supaya terbunuh lagi. Jadi berarti bahwa terbunuh buat mereka menjadi kenikmatan luar biasa ketika mereka memperoleh balasan luar biasa di dalam surga. Ini untuk satu hal, satu ibadah yang kita sebut dengan jihad. Jihad. Wadzalika lima ra'aw minan na'imi yurzaqun min simaril jannah. Mereka di sana menikmati buah-buah surga. Buah surga apa aja, Bu? Yang tahu siapa? Sebutkan salah satu buah yang ada di surga. Apa? Buah tin ada di surga. Yang pernah? Pisang ya. Pisang ada. Pisang apa nih? Pisang batu. Pokoknya pisang surga dah. Enggak, di Quran ada disebutin pisang. Anggur disebutin ya. Kurma disebutin. Apel disebutin. Di surga jamblang kagak ada, jamblang. Pokoknya buah-buah surga itu, nih misal jamblang ada di surga, misal ya. Pasti nikmat tuh. Karena jamblangnya jamblang surga, gitu kan. Ciplukan cecenet ada misal di surga, oh pasti ciplukan surga. Jadi kalau sudah labelnya label surga, ya apapun menjadi istimewa. Jadi tidak perlu namanya apa kan. Surga itu luar biasa ya. Jadi setiap buah yang ingin kita petik tidak memerlukan harus dipanjat, juga tidak memerlukan galah, jauh dan dekat, terjangkau dengan tangan kita. Itu surga. Pokoknya kagak bayang deh, kagak bayang nggak? Buat orang-orang istimewa, Ibu, dan ibu-ibu ini termasuk istimewa gitu. Ini buat orang-orang yang jihad, Bu. Buat orang-orang yang ikut terlibat dalam peperangan li'ila'i kalimatillah, ngebelain meninggikan kalimatullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perang lantaran pengen label pahlawan nasional, bukan perang lantaran pengen disebut sebagai orang pemberani, bukan. Perang semata-mata karena Allah Ta'ala buat meninggikan agama Allah. Ini agama luar biasa. Agama kita ini diperjuangkan melalui peperangan yang hebat, gitu loh ya. Diperjuangkan melalui peperangan, mempertaruhkan nyawa dan darah. Nah gitu. Bahkan arwahus syuhada fi ajwafi tuyuri hudrin taruddu anharul jannati wa taqulu min simariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi dhillil arsy. Ruh para syuhada, arwah para syuhada fi ajwafi tuyurin hudrin, itu Allah tempatkan pada tembolok burung hijau di surga ya. Jadi dia bisa terbang kemana-mana, melewati sungai-sungai di surga. Banyak sungai ya sono ya, banyak sungai.
Jadi nama sungai itu tergantung isi airnya, gitu loh ya. Kalau kita kan sungai airnya sama, air-air juga, namanya beda. Ada sungai Cisadane, sungai Citarum, sungai Ciliwung. Tapi kalau di surga nama sungai itu tergantung isinya. Ada Nahrul Laban, sungai yang airnya berupa susu. Susu. Ya susu surga. Bukan susu sapi. Ada Nahrul Asal, sungai yang airnya berupa madu. Jadi itu sungai madu melulu airnya. Mau madu? Di madu? Manis loh madu. Ada sungai air biasa. Ya tentu air biasa juga air surga. Ada sungai arak. Jadi itu sungai isinya arak. Arak yang kalau minum di dunia orang jadi nyublek. Nyublek kegorong-gorong. Di sono mah kagak. Dan di sono statusnya sudah halal. Barang siapa orang yang tidak pernah mencicipi arak dunia, dia beroleh arak di sono. Ya. Sungai arak. Ada sungai air yang kandungan jahe. Ainan tusamma bisal sabila, ada zanjabila. Air yang isinya air jahe. Tapi jangan mikir tentang seguteng ya. Atau bandrek ya, pokoknya air jahe dah udah. Ini arwahnya syuhada karena ada di dalam tembolok burung, dia bisa muter kemana aja di atas sungai-sungai itu dan dia menikmati buah-buah di dalam surga. Itu. Wa nahnu ma'asyaron nisa naqumu alaihim. Sedangkan kami ini perempuan ini gitu, menjalankan tugas yang terkait dengan suami-suami kami laki-laki itu, bil hidmati, dengan cara melayani mereka, membantu mereka atas apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Pamalana min dalika, apakah kami sebagai kelompok perempuan masih bisa memperoleh sepadan dengan yang diperoleh oleh laki-laki pahala jihad? Bil jurhi wal qatli, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abligi man laqaitin nisa anna ta'ata zawj wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik wa qalilum minkunna may yaf'aluhu. Gini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian perempuan memang tidak ikut jihad, kalian perempuan tidak ikut berperang karena fisik kalian jauh lebih lemah ketimbang laki-laki. Sampaikan pada kawan-kawanmu sama-sama perempuan bahwa taat pada suami, taat pada suami dan mengakui seluruh hak-hak suami yang ada pada dirinya, ini adalah ibadah yang pahalanya berbanding dengan pahala berjihad. Ibu-ibu walaupun tidak ikut perang, tidak ikut berjuang, tidak harus terbunuh dalam peperangan, akan sama memperoleh pahala jihad seperti yang diperoleh oleh kaum laki-laki manakala ibu-ibu taat pada suami. Bu, suami ini kenapa harus ditaati? Kenapa suami harus ditaati? Lebahan suami ke istri bahasanya bukan ditaati, disayangi, gitu loh ya. Nggak ada istilah taatilah istrimu, nggak ada. Tapi yang ada adalah sayangilah istrimu. Tapi kalau buat perempuan, taatilah suamimu, nggak ada sayangilah suamimu. Nah,
Karena hak mereka yang ada pada istri-istrinya menjadi sesuatu yang besar. Besar. Kunci perolehan kebahagiaan seorang istri di surga nanti, di akhirat nanti, tergantung pada ada dan tidak adanya keridhaan suami. Gitu loh ya. Suaminya model apa? Model apa aja selama itu suami. Selama itu suami loh. Laki saya mah kagak kayak laki orang-orang. Itu jangan bahasa begitu, jangan dikeluarin ya. Jangan ada kegemaran membanding-bandingkan suami sendiri dengan suami orang lain. Jadi suka dibanding-bandingin gitu. Jangan. Sebab itu berarti bahwa kita telah mencoreng-moreng muka kita sekaligus muka suami kita. Jadi sesuatu yang rahasia aja, ya. Malah kalau bisa dibagus-bagusin, walaupun kagak bagus. Laki saya mah tiap pagi nih, tiap pagi. Ngapain tiap pagi? Masak, nyuci piring, nyangin sayuran. Kok bisa? Iya, emang kerjanya itu doang. Orang dia kagak punya kerjaan. Janganlah ya. Bagaimanapun adanya, mereka punya hak tersendiri dan itu haknya menjadi istimewa. Dan kalau itu sudah bicara hak mereka, berarti kewajiban ibu-ibu, istrinya. Tapi suami saya tipe orang yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, walaupun begitu. Jika gini, mentang-mentang lakinya enggak bisa memenuhi kewajibannya, lalu kita seorang istrinya pun sama, berusaha untuk tidak bisa melakukan kewajiban kita, aduh samanya tuh, ya. Jadi kagak ada yang bagus nih. Jadi jihadnya ibu-ibu terletak pada ketaatannya kepada suami. Gak usah kepengen ikut campur berperang seperti hanya laki-laki, karena tidak mumpuni kemampuannya. Kalau begitu, kalau kepengen boleh enggak? Ini kan kagak wajib nih. Perlu dicatat Bu, bahwa tidak wajib itu tidak sama dengan tidak boleh. Tidak wajib itu tidak sama dengan tidak boleh, berbeda ya. Walaupun tidak wajib, kalau memang merasa bisa dan diizinkan oleh suami, silahkan. Kalau bisa mau perang di zamannya berperang. Jadi kalau saya bilang zamannya berperang, memang ada musuhnya kan. Walaupun buat sekarang kita susah mewujudkan jihad, orang kagak ada musuhnya, jangan cari musuh kita. Ini zaman Nabi dulu. Zaman awal-awal di mana Islam sedang ditumbuh kembangkan dan orang-orang kafir berusaha untuk mengganggu Rasulullah dan para sahabat lain, maka perintah berperang kemudian Allah turunkan setelah Allah melihat orang mukmin ini kuat untuk melakukan itu, gitu ya. Sebelumnya kagak, sampai harus hijrah dulu, mengalah dulu lah, pasang strategis. Gitu ya. Contohnya gini, anak kecil nih, anak kecil wajib sholat belum? Belum. Boleh nggak? Boleh. Jadi tidak wajib dan tidak boleh berbeda ya. Perempuan wajib Jumat nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh loh ya. Perempuan kalau mau Jumatan boleh, cuman jangan di rumah sendirian. Kan kagak ada Jumat sendirian ya, harus itu pun harus 40 orang ikut. Misal di masjid sini nih dengan laki-laki, di ruangan terkhusus perempuan supaya nggak campur dengan laki-laki misal ya, boleh kan, tapi tidak wajib. Sungguh pun begitu, kalaupun tidak melakukannya, memperoleh pahala sama dengan apa yang Allah wajibkan kepada kaum laki-laki gitu. Tuh, jadi
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ta'ataz zawji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalika ayyumasil jihada wa yaqumu maqamahu wa qalilun min kunna may yaf'aluhu ay ta'ataz zawji wal i'tirafi bihaqqihi. Taat pada seorang suami dan mengakui hak-haknya suami adalah amalan yang bisa membandingi pahala berjihad. Wa yaqumu maqamahu, dan perbuatan itu dianggap perbuatan yang menyamai seakan-akan berjihad gitu loh. Jadi jihadnya ibu-ibu, jihadnya perempuan dengan cara taat pada suami dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala. Karena kewajibannya dua doang ya, taat pada Allah dan pada suami. Itu aja udah, nggak ada yang lain. Kalau dua hal ini sudah dilakukan, udah ada jaminan. Dari yang kemarin udah saya bacain, Allah mempersilahkan ibu-ibu atau perempuan masuk surga dari pintu mana aja. Ya. Kenapa? Ikraman lahum. Ini sebagai cara Allah memuliakan perempuan. Sebetulnya Bu, gini. Kalau soal perolehan pintu ya, dalam kitab Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah ada hadis menyatakan gini, kalau ada orang yang di dunianya tukang sholat nih, tukang sholat, du'iya min babis sholat, nanti masuk surganya bakal dipanggil dari pintu sholat, gitu loh ya, pintu sholat, pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang tukang sholat. Kalau dia dari ahli jihad, dipanggil dari pintu jihad. Kalau dia ahli sodako, dipanggil dari pintu sodako. Kalau dia tukang puasa, du'iya min babir royan, dipanggil dari pintu arroyan, namanya arroyan, pintu khusus yang bakal dimasuki oleh orang-orang yang tukang puasa. Berapa bulan lagi puasa? Sebulan setengah. Suka dibaca itu apa doanya, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajaba, iya kan? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, wasa'bana, dan bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan. Baca itu supaya Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Setelah sampai ngapain? Iya puasa. Sampai doang puasa kagak apa-kagak ngapain coba? Iya kan? Kita minta sampai ke sana tuh kena kepengen puasa. Baca ya. Istighfar Rajabnya dibaca. Rabbighfirli watub warhamni watub alayya dibaca. Sayyidul istighfarnya dibaca. Baca. Walaupun 3 kali sehari, nggak apa-apa ya. Jadi selama ini bulan kita banyakin baca itu. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu kita memperoleh kebaikan-kebaikan Ramadan. Coba kalau kita dapat Lailatul Qadar, dikelompokkan sebagai kelompok masyarakat yang umurnya pendek-pendek tapi pahalanya gede-gede. Itu dari lantaran dapat Lailatul Qadar, sama dengan pahala 83 tahun. Umur kita belum tentu 83 tapi pahala mencapai 83. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Kemudian moga-moga Allah bikin kita semua jadi mampu melaksanakan seluruh ibadah di bulan itu nanti, gitu ya. Demikian talim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was su'i wad dhair.
Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.